Ya, hasil World Cup Qualifiers zona Asia 2026 sudah keluar dan ya sebenarnya ngeri-ngeri sedap lah. Bagaimana nanti Indonesia menghadapi tim-timnya di grup C. Oke, yuk kita bahas dari ini jurnal gue. Ya, selamat datang di channelnya Marcelo Journal. Alhamdulillah ya, hasil drawing untuk World Cup Qualifiers zona Asia 2026 di markasnya AFC itu sudah keluar dan kita sudah fix berdiri di grup C ya. Itu akan bertemu dengan Jepang, Arab Saudi, terus juga dengan Bahrain, terus juga dengan China Republic dan Australia. Dan ini memang apa ya, bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kalau untuk lihat pot 1 sampai pot 3 yang ada di grup C, menurut gua ini akan menjadi perlawanan yang akan sangat sulit ya. Apalagi kita tahu bahwa di Piala Asia ya kemarin kita udah bertemu Jepang, udah bertemu Australia juga. At least ini akan menjadi pertandingan yang sangat tough ya, sangat sulit sekali untuk Indonesia. Dan Piala Dunia kemarin di Qatar ya, Arab Saudi adalah sebagai tim yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia ya dengan skor 2-1 ya kalau tidak salah gitu loh. Jadi untuk pot 1 di grup C, pot 2 dan pot 3 ini akan menjadi tantangan yang sangat besar untuk timnas Indonesia ya. Tapi bukan kemungkinan ya bahwa Indonesia itu bisa lolos dengan persentase peringkat keempat ya. Kenapa? Karena selain pot 1 2 3 kita juga bertemu dengan pot 4 dan pot 5 gitu ya. Jadi situ adalah Bahrain dan juga China gitu kan. Ini menjadi kesempatan buat kita semua bahwa ronde keempat ini adalah target yang sangat realistis ya. Kalau kita harus memandang Jepang, harus memandang Arab Saudi dan Australia, itu emang akan sangat sulit. Cuman bukan berarti kita nggak bisa melawan. Makanya kan Indonesia itu sekarang ada di dua di dua fase di mana dia harus menampilkan permainan yang bagus dan juga bagaimana caranya Indonesia harus memberikan perlawanan gitu loh. Jadi jangan kejadian seperti mungkin at least 5 sampai 10 tahun yang lalu ketika kita dibantai sama Bahrain 10-0 dan sekarang kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi dengan Bahrain dan ini bisa menjadi ajang balas dendam juga untuk Bahrain karena gue lihat Indonesia mungkin ya sekarang dengan kualitas pemain Indonesia sekarang itu gue pede sih untuk bisa menyeimbangi permainan China dan juga permainan dari Bahrain gitu loh. Dan ya ini intermezzo aja ya sebenarnya. Ketika gue lihat live streaming drawing tadi gitu ya, gue ngerasa kayak apa ya, speechless, bangga juga gitu ya. Indonesia kembali di titik ini karena kan ada yang ngebahas sebelumnya Indonesia itu pernah di titik ini ya, tapi tahun berapa gitu kan, dan itu bukan perbandingan lah. Era sepak bola modern sekarang dengan tim-tim yang juga berkembang sekarang, negara-negara yang berkembang juga, negara-negara yang maju, Indonesia udah di fase titik ini nih sangat luar biasa. Ini apa ya? Gue bisa bilang bahwa gue bangga ya ketika kan yang ditampilin itu kan pot 6 dulu ya. Ada Korea Utara, Kuwait dan juga Indonesia. Ketika lihat profil Indonesia di ronde ketiga, ini gila sih maksudnya kapan lagi ya? At least apakah yang jadi pertanyaan momen ini akan terulang kembali di next selanjutnya gitu loh dengan penerus-penerus kita gitu kan. Gua mah berbalik kayak gini sih kayak ya gue orang lain ngomong apa tentang timnas Indonesia yang buruk-buruknya apa segala macam. Tapi bagi gue bangga Indonesia bisa di titik ini. Mungkin gue dengan umur yang sekarang sudah 30 tahun, apakah momen ini akan terulang lagi? Kita nggak tahu. Tapi kalau ya sampai ronde keempat ini kita nyampe, wah itu gila sih. Maksudnya
eh, sesuatu pencapaian sepak bola Indonesia tertinggi di kancah internasional, khususnya event sebesar Piala Dunia. Dan nanti di skema tersebut, di World Cup Qualifiers Zona Asia 2026 ronde 3 ini, itu sistemnya adalah ranking ke-1 dan ranking kedua itu otomatis lolos ke Piala Dunia, dan ranking 3 dan ranking 4 itu akan bertarung kembali, ya, akan bertarung kembali untuk memperebutkan playoff ronde keempat yang akan diisi oleh negara-negara Asia dan perwakilan negara-negara Afrika, ya. Jadi di ronde keempat itu kita akan bertemu dengan negara-negara Afrika. Dan untuk peringkat 5 dan peringkat 6 itu dinyatakan tidak lolos, alias ya nunggu kualifikasi selanjutnya di Piala Dunia selanjutnya gitu loh. Nah, inilah harga mati untuk negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat besar. Harapan gua mungkin gak akan keumuran lagi untuk melihat hal-hal seperti ini. Ya harapan gua berharap timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Ya walaupun balik lagi realistis, gua nggak bisa berharap lebih juga. Gue juga nggak bisa memaksakan diri juga, menggantungkan cita-cita harapan setinggi juga, karena memang perlu proses. Tapi ya harapan pasti ada gitu loh. Makanya ronde keempat ini adalah jalan satu-satunya dan kita bisa memperebutkan tiket playoff di ronde keempat lewat peringkat 4 ya. Jadi itulah harapan gua gitu loh. Dan untuk lawan siapa yang terkuat menurut gua ya? Lawan terkuat yang menurut gua di grup C ini adalah mungkin udah pasti Jepang. Walaupun kita pernah ya sebenarnya menang 3-1 lawan Jepang itu ya incredible lah gitu ya. Maksudnya siapa yang nyangka Indonesia ternyata bisa menahan sampai 3-1. Syukur-syukur aja nggak sampai 5-0. Udah pasti Jepang ya, Arab Saudi dan juga Australia gitu loh. Makanya inilah lawan Indonesia yang terberat. Ya mudah-mudahan dengan hasil drawing ini Indonesia harus cepat berbenah. Tambal yang bolong-bolong, salah satunya adalah striker. Kita nggak punya nomor 9 banget. Ya mudah-mudahan oleh Romeni dan juga Kevin Dix segera untuk dinaturalisasi. Dan ya itulah mungkin yang bisa gue sampaikan di konten hari ini gitu loh. Jadi ya kita semua harus berdoa semoga timnas Indonesia itu bisa menjadi tim yang bisa bermain dengan mentalitas, intensitas yang baik, dan juga punya visi bermain yang bagus ketika nanti perhelatan ronde ketiga ini. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dan makasih banget ya yang subscriber gua, walaupun yang belum subscribe juga, yang udah meluangkan nonton konten gua juga terima kasih banget ya. Gua appreciate banget. Dan harapan gua adalah ketika kalian bisa subscribe, bisa like, bisa komen, gue bisa lebih semangat lagi untuk bikin video buat kalian ya. Oke, jangan lupa untuk follow terus Instagram kita dan juga TikTok kita yaitu Marcelo Juna 10, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you next time.